Dunia bergetar. Langit malam di atas timur tengah terkoyak oleh kilatan api. Di tengah lautan yang gelap, sebuah pelabuhan, jantung ekonomi sebuah negara, meraung dalam kobaran dahsyat. Asap membubung tinggi, menyelimuti cakrawala dengan awan kelabu. Di balik keruntuhan dan puing-puing yang berserakan, tersembunyi cerita tentang keberanian, dendam, dan konsekuensi yang tak terhindarkan. Dunia baru saja menyaksikan sebuah eskalasi dramatis dalam konflik yang telah lama membara. Rudal Zulfikar, senjata mematikan yang dimiliki oleh gerakan Houthi Yaman, dilaporkan telah menghantam sebuah pelabuhan penting di Israel. Laporan awal menyebutkan kerusakan parah dan kerugian yang signifikan. Namun, kebenaran di balik klaim ini masih diselimuti kabut tebal. Gerakan Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah lama menjadi duri dalam daging bagi banyak pihak. Mereka dikenal sebagai kelompok yang berani, gigih, dan tak kenal kompromi dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Rudal Zulfikar, yang konon merupakan hasil pengembangan mandiri, adalah simbol kekuatan dan tekad mereka. Rudal ini memiliki jangkauan yang cukup jauh dan daya ledak yang mampu menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Laporan awal, yang bersumber dari pihak Houthi dan beberapa media yang berafiliasi dengan mereka, menggambarkan sebuah adegan kehancuran. Rudal Zulfikar diklaim telah menghantam langsung sebuah pelabuhan penting di Israel, menyebabkan kebakaran besar, ledakan susulan, dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Sumber-sumber tersebut mengklaim bahwa serangan ini merupakan balasan atas agresi Israel di wilayah Palestina. Sebuah pesan yang jelas dan tegas bahwa Houthi tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi ini masih simpang siur dan belum dikonfirmasi secara independen. Kebenaran di balik klaim ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan menyajikan informasi terbaru kepada Anda seiring dengan berjalannya waktu. Reaksi Israel terhadap klaim serangan ini awalnya keras dan tegas. Pemerintah Israel dan IDF, pasukan pertahanan Israel, dengan cepat membantah keras klaim tersebut. Mereka menyebutnya sebagai berita palsu dan propaganda Houthi, yang bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan. Juru bicara IDF mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya serangan rudal dan menegaskan bahwa tidak ada kerusakan atau korban jiwa yang dilaporkan di pelabuhan tersebut. Namun, di balik bantahan resmi tersebut, muncul laporan-laporan yang saling bertentangan. Beberapa sumber lokal, yang berbicara dengan syarat anonim, melaporkan adanya aktivitas yang tidak biasa di sekitar pelabuhan yang diduga menjadi target. Mereka melaporkan suara ledakan keras, peningkatan aktivitas pasukan keamanan, dan penutupan sementara akses ke pelabuhan. Laporan-laporan ini, meskipun belum terverifikasi, menimbulkan keraguan dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di media sosial, perdebatan sengit berkecamuk. Foto dan video yang diklaim sebagai bukti serangan rudal beredar luas, memicu perdebatan panas tentang keaslian dan signifikansinya. Beberapa analis militer berpendapat bahwa ledakan yang terlihat dalam video tersebut sesuai dengan karakteristik rudal Zulfikar. Sementara yang lain meragukan keaslian gambar dan video tersebut, menunjukkan kemungkinan manipulasi atau disinformasi. Penting untuk dicatat bahwa keaslian gambar dan video ini masih perlu diverifikasi. Kami menyarankan Anda untuk memperlakukan informasi ini dengan hati-hati dan tidak langsung mempercayainya begitu saja. Kami akan terus berusaha untuk memverifikasi keaslian gambar dan video ini dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada Anda. Jika benar pelabuhan tersebut diserang, dampaknya bisa sangat besar. Pelabuhan tersebut merupakan jalur perdagangan vital bagi Israel dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Serangan ini bisa mengganggu rantai pasokan, meningkatkan biaya pengiriman, dan menimbulkan kekhawatiran keamanan yang lebih luas. Dampak ekonomi dan strategis dari serangan ini bisa dirasakan jauh melampaui perbatasan Israel. Pelabuhan tersebut merupakan pintu gerbang penting bagi impor dan ekspor Israel, menghubungkan negara tersebut dengan pasar global. Gangguan pada operasi pelabuhan dapat menyebabkan kelangkaan barang, inflasi, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, serangan ini dapat merusak kepercayaan investor dan bisnis, yang dapat memperburuk situasi ekonomi. Setelah beberapa jam bungkam, pemerintah Israel akhirnya memberikan pernyataan resmi.
Mereka mengakui bahwa terjadi insiden di dekat pelabuhan, tetapi membantah bahwa itu adalah serangan rudal. Mereka mengklaim bahwa itu adalah ledakan yang disebabkan oleh kesalahan teknis atau kecelakaan. Mereka menekankan bahwa tidak ada kerusakan signifikan atau korban jiwa yang dilaporkan dan bahwa operasi pelabuhan berjalan normal. Pernyataan pemerintah Israel disambut dengan skeptisisme dan kecurigaan oleh banyak pihak. Beberapa analis berpendapat bahwa pemerintah mungkin mencoba untuk meremehkan insiden tersebut untuk menghindari kepanikan publik dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Yang lain menuduh pemerintah menyembunyikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Houthi mengeluarkan pernyataan kemenangan, mengklaim bahwa serangan mereka berhasil menghancurkan target yang dituju dan menimbulkan kerugian besar bagi musuh. Mereka memperingatkan Israel akan serangan-serangan yang lebih dahsyat di masa depan dan bersumpah untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan Houthi semakin meningkatkan ketegangan dan kekhawatiran akan eskalasi konflik. Serangan yang diklaim ini telah memicu kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. PBB menyerukan penyelidikan independen untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta semua pihak untuk bekerja sama dengan penyelidikan tersebut. Terlepas dari klaim dan bantahan yang saling bertentangan, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di pelabuhan Israel masih belum jelas. Mungkin saja terjadi serangan rudal yang berhasil mengenai sasaran, mungkin juga hanya sebuah insiden yang dibesar-besarkan. Yang jelas, insiden ini telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Houthi untuk menyerang target-target yang jauh. Kemampuan Houthi untuk menyerang target-target di Israel merupakan ancaman yang signifikan bagi keamanan Israel. Rudal Zulfikar, dengan jangkauan dan daya ledaknya, dapat mencapai kota-kota besar dan infrastruktur penting di Israel. Serangan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, merusak ekonomi, dan meningkatkan kekhawatiran keamanan. Apa implikasi dari peristiwa ini? Apakah ini menandai eskalasi baru dalam konflik antara Houthi dan Israel? Apakah negara-negara lain akan terlibat? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, satu hal yang pasti, insiden ini telah mengubah lanskap strategis di Timur Tengah dan menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas kawasan. Eskalasi konflik antara Houthi dan Israel dapat memiliki konsekuensi yang luas dan merusak. Hal ini dapat memicu perang regional yang lebih luas, melibatkan negara-negara lain seperti Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Hal ini juga dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman, yang telah dilanda perang selama bertahun-tahun. Peran Iran dalam mendukung Houthi merupakan faktor kunci dalam konflik ini. Iran telah lama dituduh memasok senjata dan pelatihan kepada Houthi, yang memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan terhadap target-target di Arab Saudi dan Israel. Jika Iran meningkatkan dukungannya kepada Houthi, hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan meningkatkan risiko eskalasi. Masa depan Timur Tengah tampak semakin tidak pasti. Insiden ini telah menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas di kawasan tersebut, dan betapa mudahnya konflik kecil dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Diperlukan upaya diplomatik yang kuat untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Demikianlah laporan kami tentang peristiwa yang menggemparkan ini. Kami harap Anda telah mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah waspada dan teruslah mencari kebenaran.